Semaian hari kelima akan muncul daun ketiga dan keempat yang merupakan daun sejati. Semaian hari ketujuh. Pada tahap ini, semaian dapat disiram dengan air nutrisi berkonsentrasi rendah. Semaian hari ke-10. Rockwool akan berubah warna menjadi kehijauan. Karena rockwool bernutrisi akan ditumbuhi lumut. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai hidroponik sistem sumbu atau wick system. Hidroponik sistem sumbu merupakan hidroponik yang paling sederhana sehingga cocok untuk pemula. Biaya yang dikeluarkan juga cukup murah. Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, bak dan tutup infraboard. Bisa diganti dengan styrofoam buah, baskom, atau ember yang tidak terpakai. Yang kedua, rockwool yang merupakan salah satu media tanam dalam hidroponik. Bisa diganti dengan yang lain seperti hidroton, kokopit, pecahan genting, pecahan batu bata, atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu tusuk gigi atau lidi, digunakan untuk melubangi rockwool dan juga memudahkan dalam memasukkan benih ke dalam rockwool. Yang keempat, nampan yang digunakan untuk menyemai. Yang kelima, gergaji atau pisau untuk mengiris rockwool. Yang keenam, netpot beserta flanelnya. Yang ketujuh, plastik hitam untuk membungkus nampan dan juga rockwool selama pembenihan. Yang kedelapan, cup dan juga air bersih. Dan yang kesembilan, pupuk AB mix. Potong rockwool berbentuk kubus dengan panjang 2-3 cm. Rockwool merupakan media tanam yang memiliki tekstur berpori sehingga memiliki fungsi yang sangat bagus dalam menyerap nutrisi. Potong rockwool dengan menggunakan benda tajam supaya hasilnya lebih rapi. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Langkah selanjutnya, basahi rockwool dengan mencelupkannya ke dalam air biasa, kemudian angkat tanpa diperas. Rockwool di sini memiliki kemampuan menyerap air yang sangat baik sehingga tidak cepat kering. Lubangi rockwool dengan menggunakan lidi atau tusuk gigi. Lubang dibuat tidak terlalu dalam, kurang lebih 2-3 kali diameter benih. Untuk tanaman dengan pertumbuhan ke atas, dapat dibuat beberapa lubang tanam dalam satu rockwool. Sedangkan untuk tanaman dengan pertumbuhan ke samping atau melebar, cukup dibuat satu lubang tanam dalam satu rockwool. Pada video kali ini, digunakan benih pakcoy hijau atau sawi sendok hijau. Untuk tanaman dengan ukuran benih yang sangat kecil, tidak usah dibuat lubang dalam rockwool. Cukup mengusapkan benih ke dalam rockwool basah dengan menggunakan ujung jari. Untuk hasil lebih maksimal, sebelum ditanam pada rockwool, benih dapat diseleksi terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencelupkan benih ke dalam air. Benih yang tenggelam sempurna adalah kualitas benih yang paling baik. Tutup semaian dengan menggunakan plastik hitam atau benda gelap lainnya. Hal ini dilakukan supaya benih cepat sprout atau pecah biji. Berikut ini adalah contoh dari semaian hari pertama. Setelah benih sprout, segera buka penutup dan kenalkan dengan sinar matahari. Hal ini untuk mencegah terjadinya etiolasi atau kutilang, kurus tinggi langsing yang disebabkan oleh tingginya hormon auksin.
Pada tahap awal semaian akan muncul dua daun yang disebut dengan daun lembaga. Jangan lupa untuk menjaga rockwool tetap dalam kondisi basah untuk memenuhi kebutuhan air pada semaian tanaman. Karena kondisi tanaman semaian masih rapuh, siram hati-hati dengan menggunakan penyemprot atau siram langsung secara perlahan. Semaian hari kelima akan muncul daun ketiga dan keempat yang merupakan daun sejati. Semaian hari ketujuh. Pada tahap ini, semaian dapat disiram dengan air nutrisi berkonsentrasi rendah. Semaian hari ke-10. Rockwool akan berubah warna menjadi kehijauan. Karena rockwool bernutrisi akan ditumbuhi lumut. Berikut adalah contoh munculnya daun sejati, daun ketiga, keempat, dan seterusnya. Akar yang mulai banyak menandakan bahwa semaian harus segera dipindah ke dalam sistem. Siapkan net pot, flanel, serta nutrisi hidroponik. Wick dapat terbuat dari kain flanel atau kain lainnya yang mudah menyerap cairan. Fungsi wick yaitu untuk menghantarkan air nutrisi dari bak ke rockwool. Untuk panjang wick atau flanel bebas, yang penting wick dapat mencapai cairan nutrisi yang ada dalam bak hidroponik. Kemudian, untuk nutrisi hidroponik, dalam pembuatan dan penggunaannya dapat dibaca di kemasan nutrisi masing-masing. Pisahkan semaian di rockwool dengan hati-hati. Dapat dilihat di sini bahwa kondisi semaian cukup baik, tidak kutilang. Kondisi akar semaian juga cukup baik. Memisahkan semaian secara hati-hati dilakukan untuk meminimalisir putusnya akar semaian. Pindahkan semaian pada net pot yang telah dipasang wick flanel. Net pot yang digunakan di sini terdapat lubang-lubang di samping dan juga bawah. Hal ini difungsikan untuk menjalarnya akar ke nutrisi. Untuk semaian yang kondisinya seperti ini, benarkan pada posisi yang tepat. Hal ini terjadi karena pada saat semai, posisi benih kurang dalam. Belah rockwool, lalu tempatkan posisi akar di bagian rockwool yang lebih dalam. Setelah itu, tutup kembali dengan menggunakan rockwool. Masukkan net pot pada lubang infraboard. Pastikan wick flanel pada net pot menyentuh air nutrisi yang ada di dalam bak. Untuk ukuran net pot di sini, kami menggunakan net pot 5 cm, sehingga infraboard yang digunakan juga memiliki lubang yang sesuai, yaitu kurang lebih 4,5 cm. Tempatkan sistem ini di tempat yang cukup sinar matahari. Cek kondisi nutrisi secara berkala. Jika volume berkurang, bisa ditambah atau diganti dengan nutrisi yang baru. Berikut adalah contoh tanaman pakcoy yang mendekati masa panen. Pakcoy dapat dipanen pada 25-30 HST atau hari setelah tanam. Pada video ini dapat dilihat warna daun agak berwarna kuning. Hal ini disebabkan karena kurangnya sinar matahari.
Ini adalah contoh pakcoy yang sudah siap panen, kurang lebih sekitar 25-30 HST. Demikian panduan hidroponik sistem sumbu atau wick system. Selamat mencoba! Jangan lupa kunjungi kami di Instagram bloratani.hidroponik. Dapatkan alat dan bahan hidroponik serta gratis ongkos kirim dengan belanja melalui Shopee.